Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Pujinufatriani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sejarah. Disimak ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa sih sejarah itu? Menurut Supardan, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun atau syajarah, yang memiliki arti pohon kayu. Pohon kayu di sini diartikan sebagai adanya suatu kejadian perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu peristiwa yang saling berkesinambungan. Sejarah juga memiliki beberapa arti seperti silsilah, keturunan, atau asal-usul. Secara istilah, sejarah atau history merupakan sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan dapat diuji kebenarannya. Tokoh sejarah tidak selalu berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan peristiwa bersejarah, tetapi diri kita sendiri juga dapat menjadi tokoh sejarah dalam peristiwa bersejarah dalam hidup kita. Kemudian, objek studi atau objek pembelajaran sejarah ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Dalam objek material, yang menjadi objek studinya adalah manusia, sedangkan dalam objek formal, yang menjadi objek studinya adalah aktivitas dari manusia yang menjadi objek material dan terjadi di masa lampau yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Samsudin dan Burke, ada beberapa jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi, psikologi histori, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Fungsi dari sejarah terdapat nilai intrinsik dan ekstrinsik. Dalam nilai intrinsik, fungsi sejarah yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, dan sejarah sebagai pernyataan pendapat. Kemudian, dalam nilai ekstrinsik, sejarah mempunyai kegunaan inspiratif dan rekreatif. Dalam kegunaan inspiratif, peristiwa sejarah akan memberikan inspirasi atau pemikiran yang dapat membentuk moral dan karakter bangsa. Contohnya, cinta tanah air, rela berkorban, dan patriotisme. Dan sejarah juga dapat menginspirasi munculnya ide-ide serta kreativitas untuk melaksanakan pembangunan bangsa. Dalam kegunaan rekreatif, dengan sejarah kita dapat mengetahui peristiwa apa yang terjadi di masa lampau. Situs-situs sejarah dan prasejarah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata, agar masyarakat mengetahui jejak-jejak sejarah. Kemudian, hal ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Selanjutnya, ciri utama dari peristiwa sejarah adalah 1. Unik, artinya hanya terjadi satu kali. Yang kedua adalah penting, artinya memiliki kedudukan serta arti yang penting dan berpengaruh di masyarakat. Yang ketiga adalah abadi, artinya peristiwanya tidak berubah-ubah dan tetap dikenang. Contohnya, peristiwa proklamasi. Sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah apabila 1. Peristiwa tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua, adanya dimensi ruang dan waktu, artinya kapan dan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, adanya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Yang keempat, peristiwa sejarah yang terjadi merupakan hasil dari suatu proses perubahan dalam kehidupan. Terima kasih, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.